Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini. Berapa hari lagi Bapak Ibu Ramadan ini? 3 hari ya. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi insya Allah Rabu malam itu sudah mulai tarawih. Dan kita bersyukur tahun ini awal Ramadan sepakat. Tapi lebarannya beda. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Salam salam kita kirimkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus sekalian, malam ini saya tidak janjian Pak Haji Ridwan, karena ternyata bajunya seragam. Bapak sekalian, jadi hari ini kita akan bahas tentang geladi Ramadan. Nah, mungkin sebelumnya saya sampaikan beberapa hal. Jadi jujur, saya bukan penceramah yang tiap pekan ceramah. Mungkin banyaknya ngajar ya, karena saya dosen. Kemudian biasanya juga di pelatihan guru ya, karyawan dan lain sebagainya. Ya tapi nggak apa-apa. Sekalian, saya mungkin ini 2 tahun lalu ya, saya pernah menulis buku judulnya 30 Renungan Inspiratif Spesial Ramadan. Nah, ini kumpulan ceramah yang saya dengar atau yang saya sampaikan dan saya tulis jadi buku. Nanti kalau ada yang berminat, saya share filenya. Jadi bisa dibaca, insya Allah cukup bagus. Oke, sekalian, kalau kita dengar istilah geladi, apa yang keingat Bapak Ibu? Geladi, biasanya geladi di mana ya? Kalau ada acara ya, mau wisuda atau mau penamatan atau mau misalnya mau datang pejabat, biasanya ada geladi. Nah, sekalian, geladi ini kita bisa bongkar ya seputar itu. Nah, kalau bicara geladi kan ini ya, geladi itu latihan dalam rangka persiapan. Jadi biasanya kalau anak-anak mau pentas itu geladinya berkali-kali tuh. Nah, kalau dia masih latihannya masih kostum bebas, namanya geladi kotor. Kalau sudah pakai baju yang seperti hari pelaksanaannya, itu geladi bersih namanya. Oke ya, nah ini. Jadi nanti kita coba konekkan ke situ. Nah, kemudian mengapa ada geladi? Agar pada saat acara yang sebenarnya sudah lancar, MC-nya sudah benar, yang ngaji sudah benar dan lain sebagainya. Nah, kemudian kapan? Sebelum hari atau jam pelaksanaan. Jadi ini cocok nih, kalau di geladi ini belum di Ramadan. Kalau misalnya geladinya hari Rabu, Kamis, bukan di geladi, dia sudah masuk. Nah, kemudian siapa? Seluruh pemain yang akan pentas. Nah, jadi kalau Ramadan ya semua kita ini nih perlu memang geladi. Kemudian bagaimana? Ya jalankan seluruh skenario acara. Ini sedikit pengantar sekalian. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Berarti kalau Ramadan ini ya, geladi Ramadan nih. 3 hari lagi nih, kira-kira kita sudah siap belum ya menghadapi Ramadan? Bapak Ibu sudah siap belum menghadapi Ramadan, Bapak Ibu? Insya Allah ya. Insya Allah sudah siap. Sudah latihan. Sudah latihan. Nah, kemarin ada yang video bagus itu ya, kurang lebih 5 menit bagus sekalian. Jadi dia bilang begini, Ramadan itu ibaratnya olimpiade. Betul Bapak Ibu? Olimpiade bagi orang yang beriman agar bisa jadi takwa. Olahraga biasa saja, kalau mau pertandingan perlu pemanasan, perlu latihan. Kita di Ramadan sudah latihan belum? Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Berarti sudah bisa segera masuk nih ya. Ya semoga Allah beri umur panjang untuk masuk Ramadan. Sekalian, ada kemarin disampaikan juga tuh, ada ulama geladinya itu Bapak Ibu sebulan sebelum Ramadan dia tutup toko. Jadi dia sebulan tutup toko. Dia betul-betul siap untuk Ramadan. Kita ya nggak usah sebulan lah ya. Mungkin sambil buka toko. Oke, sekalian ini nih. Jadi kita bagaimana nih latihannya ya agar saat masuk Ramadan kita tidak kaget Bapak Ibu sekalian.
Ya, kita sudah latihan puasa Ramadan, kita sudah latihan mengaji, kita sudah latihan yang lain sebagainya. Nah, kenapa perlu gladi ini sekalian? Saya masukkan di sini nih. Agar ya kita bisa siap lahir batin meraih kemuliaan Ramadan. Oh sekalian, saya di dekat rumah itu ada namanya Pak Haji Mul. Beliau muazin di masjid kami. Ramadan lalu itu luar biasa, azannya terdengar tiap hari. Ramadan ini sudah tidak bisa lagi kita dengar azannya. Kenapa Bapak Ibu? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya, beliau sudah meninggal kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jadi ini. Jadi siap nggak nih kita nih yang Allah masih berikan kepada kita umur yang panjang insya Allah, siap nggak lahir dan batin? Jangan sampai baru 5 hari pertama sudah KO ya, jangan sampai cepat menyerah nih. Nah ini perlu gladi nih, perlu persiapan agar tidak cepat menyerah saat ibadah di Ramadan. Bapak Ibu kalau di sini kira-kira semakin hari semakin banyak jamaahnya semakin berkurang ya. Nah ini nih, banyak yang menyerah. Banyak yang menyerah. Apalagi 10 hari terakhir mulai mudik. Ya, mulai banyak tawaran diskon. Nah, lain lagi sekalian. Kemudian yang ketiga, sudah tahu skenario Ramadan terbaik. Kan beda ya kalau sudah latihan ya. Kalau belum pernah latihan, bingung kita mau kemana. Oke, sekalian, nah ini nih, saya mau masuk dulu yang pertama nih. Siap lahir batin di Ramadan. Ada 5 Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ya, ini bisa diperhatikan baik-baik. Yang pertama hati. Hati ini gampang ukurannya. Apakah kita dengan menjelang datang bulan Ramadan, hati kita gembira dan bahagia? Gembira Bapak Ibu? Atau bahagia? Atau apalagi ini tidak makan lagi 30 hari. Atau apalagi ini banyak ibu-ibu misalnya ya tiap hari bawa takjil. Misalnya ya, nah tapi sekalian kalau kita gembira dan bahagia insya Allah itu yang pertama tuh kita sudah dapat. Tapi ini nggak cukup Bapak Ibu sekalian, nggak bisa menjamin kita bisa 30 hari itu bertahan dengan baik. Ada yang kedua, iman. Nah ini nih, iman yang kokoh, iman yang kuat. Nanti kita akan lihat ke sana sekalian. Karena modal iman inilah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman inilah yang dipanggil oleh Allah. Ya, agar kita bisa merasakan lezatnya ibadah di Ramadan. Kalau kita masuk hanya gembira dan bahagia tanpa iman Bapak sekalian, kita nggak bisa merasakan lezatnya ibadah di Ramadan. Nah, agar iman ini bisa kokoh sekalian, kita perlu ilmu. Ya, segarkan kembali tentang Ramadan ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendengar kajian. Di sini juga rasanya mungkin hampir tiap pekan ada kajian. Nah, kemudian menyusun program Ramadan terbaik. Kira-kira apa ya yang saya mau lakukan ini? Apa target saya di Ramadan tahun ini? Sekalian, kalau target khatam 1 kali 30 juz biasa ya? Biasa Bapak Ibu? Kira-kira mau berapa di Ramadan ini? 10 kali. Ya jangan 1 kali lah ya. Kalau 1 kali itu biasanya di luar Ramadan sudah bisa. One day one juice. Ya. Dan sekalian kalau bisa ditambah, bisa nggak nih Ramadan tahun ini selain khotam baca juga terjemahannya. Kayak kita bisa ngaji nggak baca terjemahan Pak ya? Apa yang dibaca apa artinya ini ya? Sekalian ini saya mengajak diri saya dan kita semua. Coba sekalian tidak hanya khotam 30 juz, baca terjemahannya. Ya, bisa tahu oh ini maksudnya. Oke, kemudian fisik. Nah, tadi sekalian, fisik juga penting. Ya, sekarang alhamdulillah ya, Covid sudah lewat. Kita bersyukur. Nah, fisik kita nih bagaimana caranya? Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Ya, kita bangun pagi, ya bukan pagi malah ya, biasanya jam 3 sudah bangun, jam 4 paling lambat. Tidur cuma berapa jam, kalau fisik nggak kuat, repot Bapak sekalian. Nah kemudian yang terakhir, persiapan apa? Finansial. Kira-kira Bapak Ibu kalau Ramadan pengeluaran bertambah atau pemasukan bertambah? Dua-duanya ya. Dapat THR, pemasukan bertambah, tapi pengeluaran juga bertambah. Biasanya kurang atau lebih uangnya? Habis juga ya.
Nah sekalian, kita perlu mengelola tuh, bahwa kalaupun misalnya keluar, memang keluar untuk sebuah ibadah, ya bukan keluar asal keluar habis. Oke, ini sekalian, ini yang pertama. Jadi 5 hal yang perlu kita siapkan dengan baik. Apa tadi yang pertama itu, Bu? 5 hal tadi. Pertama apa? Hati. Apa di situ? Gembira dan bahagia. 2 apa 2? Iman. Ya harus kokoh, kuat ya. Yang ketiga apa? Ilmu. Yang keempat, fisik. Yang kelima, isi kantong ya, isi kantong finansial. Oke, sekalian kita lanjutkan. Nah, kita masuk sekarang nih. Jadi ini tinggal 3 hari lagi kurang lebih. Jadi kira-kira geladinya seperti apa? Nah, saya coba buat seperti itu sekalian. Besok hari Senin masih boleh puasa Pak ya? Masih boleh ya? Coba sekalian, kalau wadah mau coba besok puasa gitu. Saya pernah coba Bapak Ibu, kapan itu ya? Kan Rasulullah itu kalau di Syaban puasanya hampir penuh. Itu juga gladi. Saya pernah coba pekan kapan itu ya? Saya Senin, Selasa sampai 5 hari. Lumayan Pak. Ya itu bisa melatih kita. Pas nanti masuk Ramadan insya Allah. Nanti siap. Yang pertama itu tuh. Terus kalian, nah yang kedua apa? Salat wajib berjamaah. Ini sudah saya lihat ini sudah biasa nih. Tapi yang penting juga sekalian, bisa nggak nih tiap hari minimal 40 rakaat sholatnya? Sholat wajib berapa rakaat Pak? 17. Sholat rawatib berapa rakaat? 12. Sholat tahajud berapa rakaat sama witir? 11. Sudah 40. Ya sudah 40 tuh. Kalau misalnya tahajudnya nggak lengkap, ada duha ya. Duha bisa berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa 8. Ya salat yang lain juga nih, minimal 40. Terus tilawah Al-Quran, usahakan 1 juz sehari sekalian. Kami di Atira itu sejak kapan ya? Pokoknya kita buat one day one juz, minimal setengah juz lah. Jadi Allah itu melatih kita. Kemudian ada sedekah setiap hari, sedekah subuh apapun namanya ya, kita sudah latihan sekalian. Kemudian dengarkan kajian agama tiap hari, langsung atau sekarang kan paling gampang ya. Kita buka YouTube banyak sekali Bapak sekalian, buka IG banyak sekali, luar biasa. Luar biasa Bapak sekalian. Kita buka WA, ada lagi di situ ceramah yang di-share teman-teman kita. Bapak sekalian. Kemudian, nah ini yang bawah ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian ya, jauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Ya ini. Biasanya kalau ini banyak kita lakukan, iman kita akan turun dan kita susah menikmati lezatnya ibadah. Ya terutama nih, kan sekarang gampang sekali ya. Kita buka apa, tiba-tiba yang keluar apa. Ya gampang sekali sekalian. Ini hati-hati nih, terutama dosa mata. Oke, sekalian, bisa lewat aja. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, karena saya dari lembaga pendidikan. Jadi tadi sore nih, saya coba lihat ini Ramadan sebagai sebuah pendidikan. Betul nggak sih Bapak Ibu, Ramadan ini madrasah pendidikan? Betul ya? Betul Bapak Ibu ya? Nah saya coba pelajari tadi siang, saya coba pikirkan sampai tadi sore saya buat ini masih matang ini, baru disajikan di sini Bapak sekalian. Ya mari kita lihat nih. Nah kalau kita bicara pendidikan, ada input. Tuh ya, inputnya Ramadan siapa? Orang beriman. Kemudian akan mengalami proses, ya, akan mengalami proses sekalian. Prosesnya apa? Ibadah, puasa dan lainnya. Kemudian outputnya apa? Nah, ada profil lulusan. Di kami baru pulang tadi pagi dari Malino, ada redesign kurikulum di kampus. Yang dibuat tuh ini. Apa profil lulusannya? Apa capaian profil lulusannya? Nah, ini juga sama nih. Kira-kira orang bertakwa, apa indikator profil lulusannya? Ini penting Bapak sekalian. Karena kalau kita tahu ini, kita bisa mengevaluasi, mengetahui bahwa kita berhasil kalau indikator profilnya dapat. Ya jangan sampai hanya prosesnya aja tapi nggak dapat ujungnya. Nah ternyata ujungnya ini penting, tergantung inputnya. Kita dapat nggak input itu?
Nah sekalian ini. Jadi jangan kita masuk ke tengah itu tanpa profil pesertanya memenuhi. Minimal ya, jangan juga kalau nggak bisa 100%, minimal 80% lah. Oke, mari kita lihat sekalian. Ini dulu nih. Pak Ibu, kalau profil peserta Ramadan orang beriman, apa cirinya ya? Ada yang tahu di surat Al-Anfal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang awalnya yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini kayaknya berat Bapak Ibu. Ya kadang kita mendengar nama Allah banyak belum tentu ya. Nah ini ciri yang pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayatnya bertambah kuat imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah, terus kalian alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki. Jadi ada 5 Bapak Ibu sekalian di surat Al-Anfal 2 dan 3. Saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua, dari 5 itu kira-kira mana ya yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, sudah kita miliki. Yang nomor 4 sudah ya? Sudah ya? Melaksanakan sholat sudah ya? Yang nomor 5 sudah ya? Sudah. Mana yang susah Bapak Ibu di situ? Mana yang susah? 1 dan 2. Ya ini. Disebut nama Allah bergetar hati. Ini yang berat Bapak sekalian. Jujur ini sangat berat. Ya, ini sangat berat. Yang kedua juga sama. Kita sudah mengaji, enggak juga kuat iman kita, padahal kita yang membaca Quran. Saya kadang berpikir Bapak sekalian, mungkin apakah kita baca hanya pakai mulut, tidak pakai hati, atau mungkin juga ya karena kita nggak paham. Tapi ini introspeksi bagi kita sekalian. Oke, kita lihat lagi di surah Al-Mu'minun. Ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam salat. Ini susah atau sulit Bapak Ibu? Kira-kira nih, kalau 100% salat, berapa persen yang khusyuk? 10 ada. Berat tahu sekalian. Biasanya saat sholat yang lupa jadi ingat ya. Ya ada uang saya simpan di mana? Tadi nanti saya mau ke sini. Oh, saya mau makan ini. Ciri pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini berat sekalian. Tapi bisa nggak ya? Kita coba ya. Kita coba sekalian. Coba nih Bapak Ibu 3 hari ke depan ini. Ayo kita latihan sholat khusyuk. Kan kadang kita ya mungkin takbir masih khusyuk ya. Setelah imam baca Al-Fatihah masih khusyuk. Setelah baca surat yang tidak kita tahu, kemana-mana pikiran. Nah ini sekalian. Khusyuk dalam sholat. Terus yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi muridun, menjauhkan diri dari hal, perkataan, perbuatan yang tidak berguna. Ini juga berat Bapak sekalian. Berat atau ringan ini? Kan 3 nih Bapak Ibu. Apakah kita melakukan hal yang berguna atau melakukan hal yang membawa dosa atau yang sia-sia? Nah ini yang tengah ini, sia-sia ini. Kan kadang ya kita punya waktu banyak, kita gunakan untuk hal yang tidak berguna. Dan ini juga nih, ternyata ciri orang yang beriman. Terus yang ketiga, alladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah ini bisa gini ya. Asal ada harta kita bisa keluarkan. Nah yang keempat, alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah ini memelihara kemaluannya. Ini mungkin juga bisa lah. Ya. Yang kelima, walladzina hum li amanati mahbirun, dia memelihara amanah-amanah dan janjinya.
Berat juga? Berat Pak ya? Taruh ada, taruh gau. Iya, ya, tiga ya. Kemudian memelihara salatnya, walladzina hum, ya, ini memelihara salatnya. Sekalian ini 6 tambah 5, berapa tuh? 11. Nah, tapi ada yang mirip ya, melaksanakan salat di sini juga ada. Cuma di sana ditambah khusyuk, anggaplah 10. Coba Bapak Ibu, saya ingin mengajak diri saya dan kita semua dari 10 itu. Berapa yang sudah kita punya, Bu sekalian? Ada yang sudah punya 10-10-nya? 9? Enggak ada juga. 8? 7? 6? Nah, kalau misalnya belum sekalian, ada waktu 3 hari nih untuk kita coba naikkan. Kalau anggap 10 itu 100%, ya mungkin susah tuh 100%, minimal 80% lah. Kalaupun enggak 70%. Sekalian, nah ini nih. Jadi orang beriman yang dipanggil, kita cek seperti apa profilnya. Saya ambil di 2 surat ini. Oke, lanjut sekalian. Nah, lulusannya sekarang nih, lulusannya. Jadi tadi inputnya, langsung kita ke outputnya, ya, outcomes-nya. Kira-kira apa nih? Nah, tentang orang bertakwa sekalian, di mana ya menjelaskan orang bertakwa yang pasti kita hafal? Al-Baqarah, betul. Ini ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, gampang. 5. Sekalian, mana yang gampang di sini? Mendirikan sholat gampang? Enggak juga. Kalau melaksanakan mungkin bisa, ya. Menginfakkan oke lah ya, asal tidak pelit. Beriman kepada kitab ya bisa lah. Yang sulit yang mana Bapak Ibu? Yang sulit beriman kepada yang gaib? Gampang lah ya. Mungkin kelihatannya gampang Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin kesannya gampang. Kita sudah beriman Pak, kita tahu ya Allah ada, kita beriman ada makhluk gaib dan lain sebagainya. Rasanya bukan itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Bahwa wujud kita beriman kepada yang gaib termasuk kepada Allah, tidak hanya kita yakin Allah ada, tapi kita juga yakin bahwa Allah melihat segala perbuatan kita. Itu yang susah sekalian. Apa bedanya Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang pernah lewat lampu merah? Pernah ya? Kalau di lampu merah itu Bapak Ibu ada polisi, kira-kira berani nggak menerobos? Nggak ya, nggak berani ya. Kalau nggak ada polisi, berani. Kira-kira Bapak Ibu, polisi kan pasti ada ya. Cuma masalahnya yang kedua, kenapa kita berani menerobos? Karena kita yakin polisi nggak melihat kita. Kalau yang pertama polisinya ada di situ, kita yakin polisi melihat kita, tidak berani menerobos. Ini juga sama sekalian. Nah, kita yakin Allah ada, pertanyaannya yakin nggak bahwa Allah melihat segala yang kita lakukan? Nah, ini yang dilatih Bapak sekalian di puasa. Selama 14 jam kita tidak buka puasa. Kenapa? Karena meskipun nggak ada orang yang melihat, kita yakin Allah Maha melihat. Kita dilatih Bapak sekalian. Oke ya, lanjut dulu. Nah kemudian, di mana lagi Bapak Ibu ciri orang yang bertakwa yang bisa kita kaji? Di surat apa? Ali Imran. Ada yang tahu? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Apa cirinya? Ini dia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak saat lapang dan sempit. Kalau tanggal muda berinfak gampang ya. Kalau tanggal tua sudah habis atau terbatas. Nah, ini keadaan lapang atau sempit dia tetap berinfak.
Nah, ciri yang kedua, wal qaziminal ghaiz, menahan amarah. Nah, gampang atau susah Ibu menahan amarah? Susah. Makanya di puasa Ramadan kita dilatih jangan marah. Jangan marah. Karena marah memang tidak membatalkan puasanya, tapi pahalanya yang hilang. Nah ini sekalian ini, menahan amarah. Tapi jangan bilang nanti setelah berbuka puasa. Bukan begitu maksudnya. Jadi ini diajarkan di Ramadan untuk membentuk kita bertakwa agar profil ini dapat menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Nah, ini juga ya. Apalagi kalau sudah masuk Syawal ya, kita sangat terbuka memaafkan orang lain. Nah, ini sekalian. Jadi dapat. Nah, kemudian yang sulit yang ini nih, 45. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. 45 itu. Jadi apabila berbuat dosa segera ingat Allah dan memohon ampun. Ini mungkin masih bisa. Ya, tapi bisa yang sulit yang ini nih. Dan berjanji tidak meneruskan perbuatan dosanya. Ada istilahnya Bapak Ibu, tobat kumat, ya. Bahasanya tomat katanya Pak. Salah tobat kumat lagi. Nah ini. Jadi kalau ini enggak nih, tidak meneruskan lagi. Oke. Sekalian, jadi inilah profil takwa yang ingin dibentuk dengan puasa Ramadan kita. Ada 10 Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita perhatikan baik-baik ya, bagaimana caranya nih agar ini bisa diraih. Nah, untuk bisa meraih ini sekalian, ada yang tengah tadi ya. Nah, ini namanya nih standar proses. Ini sekolah Pak. Ya mohon izin Pak, sekolah ini. Nah, standar proses seperti apa? Terus sekalian, kami melihat 3 ini yang kita harus kelola dengan baik Bapak Ibu nih di Ramadan. Ada iman, ini terkait beribadah. Ada ilmu, terkait belajar. Ada amal, terkait bekerja dan berbagi. Coba kita kelola itu baik-baik di bulan Ramadan. Bukan hanya beribadah, ya, tapi juga belajarnya, tapi juga bekerja dan berbaginya. Nah, insya Allah kalau 3 ini dapat, Ramadan berbuat takwa. Yang tadi ya, hati kita semakin tenang, jiwa kita semakin tenteram, dan hidup kita semakin bahagia. Nah, Allah siapkan surga bagi mereka yang bertakwa. Mari kita bedah sekalian. Ini slide terakhir. Ramadan berbuah surga. Jadi 3 yang tadi saya coba uraikan. Ini slide terakhir, semoga bisa jadi pedoman untuk kita. Yang pertama beribadah, ada 5 poin Bapak Ibu. Ada 5 poin. Yang pertama, puasa sesuai tuntunan syariah sampai level 3. Kalau beli makanan ayam geprek ya, sampai level berapa ya? Level 5, 12 Pak. Ini level 3-nya Pak. Kita puasanya bukan hanya level 1, puasa fisik, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, itu level 1. Coba masuk level 2, puasa panca indera. Matanya nggak lihat yang dilarang, telinganya nggak mendengar yang dilarang, dan sebagainya. Panca indera juga puasa. Yang level 3, pikiran dan hati. Nah, ini yang berat ini. Pikiran kita tidak memikirkan yang enggak-enggak, hati kita juga tetap mengingat Allah. Dan ini level 3. Terus yang kedua, saya kira ini umum ya, tarawih, tahajud, duha, tadabbur dan lainnya. Itu lakukan dengan baik. Terus yang ketiga, ini yang jangan lupa juga, zikrullah dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Kemudian rasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Tidak ada yang mengawasi kita, ya. Kita bisa buka kapan saja, sembunyi di mana, tapi kita merasakan Allah yang Maha melihat sedang mengawasi kita. Kita latih sekalian. Terus yang kelima, jaga amalan hati, khususnya keikhlasan. Ini yang dilatih sekalian.
Pak Ibu, ini perlu saya sampaikan nih, karena puasa atau ibadah itu ada amalan raga, ada amalan hati. Saya punya videonya Bapak Ibu juga pernah lihat. Pernah diadakan perlombaan membuat robot. Dan robot ini lombanya adalah robotnya sholat. Dan bisa Pak, bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud, bisa salam. Pertanyaannya, apakah robot itu sholat? Sholat secara raga, tapi dia tidak sholat karena hatinya enggak itu sholat. Jadi hati-hati sekalian, ini penting tuh, jaga amalan hati. Ini di Ramadan nih. Kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua, ilmu, belajar sekalian. Kesempatan Ramadan kita gunakan untuk belajar sebanyak-banyaknya, terutama ilmu agama. Nih, ikuti kajian agama, tarawih, subuh, menjelang berbuka, ikuti sekalian. Kemudian gunakan internet untuk belajar agama di YouTube, di IG, semua ikuti sekalian. Baca buku dan artikel yang berkualitas, bukan hoax. Nah, jadikan ilmu sebagai jalan hidayah bagi hati untuk beramal soleh. Ini yang penting. Nah, satu yang penting juga sekalian, kalau Bapak Ibu di Ramadan ini baca Qur'annya belum bagus, ya, belum lancar, belajar di Ramadan ini. Gunakan baik-baik sekalian. Ya, ini juga bagian dari ini. Terus yang ketiga, amal. Nah, apa di sini? Bekerja dan berbagi. Sekalian hati-hati. Pertama saya sebut, tetap bekerja dengan baik sesuai amanah dan tupoksi. Nah, ini kadang nih. Ya kadang Ramadan malas. Katanya tidurnya orang berpuasa berpahala. Ya ini malas-malas. Jangan Ibu sekalian, jangan. Ya. Kalau memang amanahnya masuk kerja, tetaplah masuk kerja, kerja dengan baik. Ya jangan jadikan Ramadan sebagai alasan. Ya. Terus yang kedua, berbagi harta untuk buka puasa, program dakwah, santunan duafa, zakat, infak, sedekah. Terus yang ketiga, berdakwah sesuai kemampuan melalui berbagai media. Era sekarang gampang ya, kita bisa share di grup WA, ada pesan dari mana kita bagi, sudah berdakwah. Kalau misalnya kita sanggup menulis, kita menulis ya, kita share di manapun yang kita punya. Oke, sekalian, jadi ini nih sekalian yang merupakan slide terakhir dari saya yang mau saya sampaikan malam hari ini. Jadi insya Allah ya, semoga sekalian, ini tadi apa ini? Standar proses. Ya, proses di Ramadan yang insya Allah mulai Rabu malam ya kita akan ikuti. Mari kita jaga 3 hal ini aja nih, iman, ilmu, dan amal. Semoga dengan itu tadi ya, insya Allah ya, semoga bisa dapat yang ini nih, Ramadan berbuat takwa dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi nanti ya bisa saya share ke Pak Haji Ridwan, itu di share ke semua. Di artikel buku ini ada 30 Bapak Ibu, dan ringan insya Allah. Dia paling 10 paragraf satu artikel. Tapi insya Allah ya, meskipun ringan itu bisa mengena lah. Contohnya Bapak Ibu, memuliakan Ramadan. Kenapa kita harus memuliakan Ramadan Bapak sekalian? Contohnya ya, saya tulis nih. Misalnya nih, saya pernah nih, nah ini Pak JK mau datang ke sekolah. Pak JK tamu agung ya bagi kami, bagi kita wapres waktu itu. Pak JK mau datang, tamu yang harus dimuliakan. Kira-kira gimana caranya ya? Pak JK mau datang nih, kita mau sambut dengan baik. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu waktu itu? Apa yang kami lakukan? Kami tanya, kira-kira Pak JK biasanya apa yang ditanya kalau datang ke sekolah? Kalau Pak JK sukanya makanan apa? Ya gitu, pokoknya kita cek sekalian. Nah sama ini. Ya, memuliakan tamu agung. Apa yang Anda lakukan jika akan datang tamu agung ke rumah Anda? Pertama, kita sangat senang dengan kedatangannya. Alhamdulillah. Senang ya Pak ya? Dan juga sama nih. Terus yang kedua, kita lakukan perbuatan yang membuat tamu istimewa itu senang. Terlebih dahulu kita akan pelajari apa yang dapat membuatnya senang dan tidak senang. Terus yang ketiga, kita akan melayani dan menemaninya sampai selesai. Sama aja Ramadan. Ya, kita akan kedatangan tamu agung insya Allah Ramadan. Nah, mari kita muliakan, kita senang dan gembira dengan kedatangannya. Kita pelajari amalan-amalan utama yang Allah perintahkan melalui Rasulullah di bulan Ramadan. Kita tetap setia
menjalankan ibadah mulia Ramadan sampai hari terakhir. Oke, saya kira itu sekalian ya. Jadi semoga kajian kita malam hari ini sesuai dengan temanya membantu kita untuk geladi Ramadan, latihan dan persiapan menjemput Ramadan yang insya Allah 3 hari lagi. Sekarang teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada hal yang kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan ke Pak Haji Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kurang lebih 20 menit kita mendengarkan tadi materi kajian dari Ustaz. Singkat, padat, dan sangat berkualitas. Saat ini sebenarnya sudah masuk waktu sholat Isya. Saya minta ini dari jemaah, apakah kita beri kesempatan 1-2 jemaah yang mau bertanya lalu kita tutup langsung, ataukah kita sholat Isya lalu kita ini dulu, kita lanjut lagi kira-kira sampai 15 menit begitu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Sholat dulu. Ya. Oh, dilanjutkan dulu tanya jawab baru sholat gitu. Sholat dulu. Baik, begitu. Kita break untuk sholat. Bisa saran saya Ya, saran. kalau bisa lanjutkan saja dulu. Ya. Ada juga masukan begini. Kecuali maghrib, ini kan kita tahu. Jadi selesai dengan jawab, kita tutup dengan sholat sebentar. Iya. Oke. Ada 2 Boleh, titik boleh. yang menyarankan kita lanjut dulu, kurang lebih 1-2 penanya, ya, lalu kita sholat Isya dan kesimpulan, kemudian langsung tutup. Dan setelah kita sholat Isya, insyaallah ada jamuan dari panitia. Ada jamuan. Itu akan malam bersama. Oh. Baik, begitu barangkali Pak ya. Kita. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Silakan Pak. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Syamsul. Ini sekedar sarannya. Saya kira itu sudah final, tapi ada sedikit konten yang sedang untuk melengkapi. Jadi memang kalau kita lihat di Ustaz surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188 itu memang membahas khusus paket puasa. Ini saya tidak percaya, ini belum mendapatkan paket outcome-nya. Tadi kan yang saya lihat adalah output. Jadi kan puasa itu kan sudah tadi profil mengenai peserta, lulusan, sampai Allah ingatkan bagaimana mekanisme kerjanya, targetnya, regulasi, bahkan peraturan tentunya. Kalau kita lihat sini di surah Al-Baqarah 186 itu, wala taqulu baina apa, wala taqulu janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, jangan suap menyuap, jangan membawa urusan harta itu ada selesai harus bicara hati. Ini sebenarnya di sini outcome-nya. Ya. Karena banyak orang yang masuk neraka itu gara-gara apa yang dia makan bukan makanannya. Jadi saya kira ini sangat gampang. Kemudian pertanyaannya, sebenarnya ini puasa startnya dari mana? Karena selama ini kan masih paradigma lama, puasa itu dimulai sejak tahun itu. Padahal kalau kita lihat postulatnya itu di ayat, siapa yang menyaksikan bulan? Tentu bulan itu disaksikan di malam hari. Jadi startnya puasa itu dimulai dari malam hari. Cuma ada batasan-batasan, boleh makan, boleh minum. Jadi durasinya untuk 30 hari kan 320 jam. Kalau 29 hari kan durasinya 626 jam. Jadi puasa ini efektif 24 jam untuk ukuran 1 hari. Cuma kan bukan puasa malam, artinya malam puasa itu kita harus, artinya kita sudah harus bergeser dengan para malam. Kita sudah malam puasa. Tidak boleh lagi pada kata-kata kotor rapat. Cuma di situ kan
aturannya artinya ada bersama minum. Kan Ramadan ini kan intinya di malam hari dan disempurnakan siang Ramadan. Barangkali ini juga perlu diapresiasi bahwa puasa sebenarnya itu startnya mulai kita istilahnya berniat bahwa ini sudah ya malam puasa atau malamnya artinya malam puasa itu jumlah sejak maghrib. Sudah harus dijaga itu hal-hal yang bisa ya. Tapi malam minumnya kan batasannya nanti dilarang kalau kita beberapa jam misalkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak ya. Ya makasih Pak. Jadi yang pertama ya terima kasih banyak ini. Jadi memang jadi gini seluruh ibadah itu pasti yang dikejar kalau tadi bahasa Bapak outcomes ya. Jadi apa dampaknya? Apa dampaknya bagi kehidupan? Kalau kita misalnya lihat sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian juga puasa ya. Tadi saya katakan kalau puasa betul-betul berhasil, kita bisa merasakan kehadiran Allah 24 jam. Itu kan aman Pak. Kita pasti nggak akan berani berbuat hal-hal yang tidak benar. Ya bayangkan aja kalau misalnya kita kerja dilihatin terus sama atasan, kan nggak mungkin kita, atau ada CCTV yang mengamati kita terus, itu nggak mungkin. Nah, jadi ya makasih Pak, ini di 188 ya, bahwa memang ada dampak itu, ada dampak bahwa kita menjaga diri dari hal-hal yang memang dilarang. Tetapi satu juga yang penting sekalian, kalau kita lihat di Al-Baqarah itu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada juga di situ. Bahwa tidak sekedar takwa, tapi juga agar engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi ternyata bulan Ramadan 1 bulan itu ya juga harapannya kita menjadi orang yang bersyukur. Itu yang pertama Pak. Nah kemudian mengenai start ya, kalau start Ramadan maghrib ya, sumu liruyati. Jadi memang ya tahun Islam kan di situ mulainya. Ya pada saat hilal sudah terlihat. Jadi sudah masuk Ramadan. Tapi belum dipuasa. Puasanya lain lagi aturannya. Mulai subuh sampai maghrib. Nah itu ibadah puasanya Pak. Bahwa selama Ramadan itu ya ibadah yang kita lakukan yang lain-lain dilipat gandakan pahalanya. Kita membedakan. Nah kemudian kalau berdosa juga hati-hati ya, itu juga berat pasti ininya. Nah, itu sih Pak jawaban saya. Makasih Pak. Bapak jelas Pak ya, insyaallah. Masih ada dari ibu juga boleh? Ya silakan Pak. Ya memang waktu tapi kita tadi sudah sepakat untuk biar untuk memberi ruang kepada jemaah, kepada pertanyaan, ya sampai 1-2 orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya bukan pertanyaan, tetapi permintaan, permohonan. Saya bermohon kalau bisa sistematikanya tadi itu diberikan kepada kami, sehingga kami bisa evaluasi amalan saya ini sudah berada di mana. Kalau dihafal tadi semua itu tidak mungkin. Berapa jumlahnya itu? Saya kira itu perintah. Bisa Pak, nanti saya share ya. Termasuk yang buku ini Pak ya, nanti saya share di Pak Ridwan. Tuh bisa dibagikan. Saya tadinya bagi ya. Dan bisa kita nanti di grup ya kita sebar ke seluruh jemaah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan dari sini mungkin ada. Saya sama dengan pemahaman saya. Tidak ada lagi pertanyaan selesai. Karena nanti ada pertanyaan setelah kita membaca itu nanti. Kira itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja,
tipsnya khusus tak khusus. Kalau tipsnya dari startnya dari mana? Supaya kita tidak kemana-mana pada saat salat. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jujur Pak, saya juga masih berjuang itu untuk sholat khusyuk. Ya, jadi kita sama-sama berjuang ini. Tapi pengalaman ya, dan juga dapat dari yang lain, kan minimal pertama startnya itu kalau kata Ustaz Abdul Somad, sejak wudhu itu sudah start Pak. Wudhu. Ya, kita wudhu itu memang sudah kondisikan hati untuk mau sholat. Ya kan kadang kita ya begitulah ya. Nah, sejak wudhu kata Ustaz Somad. Kemudian pada saat kita sudah mau sholat ya memang takbir ya, kita mungkin masih ini ya, kan biasanya langsung godaan masuk tuh setelah itu. Jadi memang yang penting juga apa yang kita baca kita bisa pahami, apa yang kita baca kita bisa renungi, gitu Pak ya. Jadi apa yang kita baca ya, doa iftitahnya, kemudian Al-Fatihah mungkin, tapi nah Al-Fatihah kan juga kita hafal sebenarnya. Kita terkadang karena kita sudah hafal, kita otomatis ya habis Al-Fatihahnya, nggak ada yang kita renungi. Atau jangan-jangan sudah salam baru kita sadar selesai maka sholat. Nah, jadi usahakan memang pada saat itu ya kita sadar Pak, kita sadar, oh ini saya lagi baca Al-Fatihah, oh ini maknanya nih. Kemudian pada saat kita baca ayat setelah itu, oh ini maksudnya nih. Ya kita ruku, ini maksudnya, kita sujud, ini maksudnya. Jadi kita akan ibaratnya gini Pak, kita ibaratnya nonton film atau baca buku, ya kita ikuti ceritanya. Kan itu sebenarnya Pak ya. Jadi fokus itu kan menjaga apa namanya ya, kita menjaga perhatian. Ya kita tidak lari kemana-mana. Nah, itu salah satunya Pak. Nah kemudian, nah ada juga guru saya mengatakan gini Pak Bu, salah satu yang juga bisa untuk mengukur kata dia itu doa pada saat duduk di antara dua sujud. Kalau kita sering baca Rabbighfirli apa Pak? Ah itu tuh, kan itu doa kan ya. Nah kata dia, pada saat baca itu sadarlah bahwa engkau sedang berdoa. Karena kadang kita otomatis lagi Pak ya, otomatis lagi tuh. Jadi kita baca itu pada itu permintaan. Ya Allah ampuni aku, tutupi kesalahanku, beri aku rezeki, dan sebagainya. 7 permintaan di situ Pak. 7 permintaan. Nah kata dia, tolong di situ sadar bahwa sedang memohon, sedang meminta. Nah kita kadang, ya saya juga kadang lewat aja tuh, ya kita nggak sadar bahwa kita sedang meminta. Nah itu sih Pak. Nah, jadi intinya itu. Nah kemudian ya kalau sudah disadari semua apa yang dibaca dan lain sebagainya, ya memang yang juga jangan dilupakan doa Pak. Apa doanya Pak kalau mau sholat biar terhindar dari godaan setan? Nah tahu, benar. Tahu, karena memang kata Ustaz Hidayat ada memang jin ya atau setan yang memang tugasnya menggoda manusia yang sedang sholat. Jadi kita perlu lawan salah satunya dengan doa. Gitu Pak, sedikit dari apa yang saya tahu ya, jujur ya kita sama-sama berjuang ini. Berjuang untuk bisa khusyuk dalam sholat. Terima kasih.